Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1923 Tanpa Belas Kasihan. Bagus sekali, adik seperguruan Qin, kami mendukungmu. Semangat. Benar, kita semua bukanlah orang yang lemah. Jika ingin bertarung, maka tidak akan mundur. Adik seperguruan Qin, kami bangga padamu. Meskipun Erilin ingin meminta Thomas Qin untuk bersabar, namun jika mundur selangkah, maka akan semakin tidak terkendali. Tapi para adik seperguruan yang ada di belakang, semua tampak kesal karena ulah Witzer Zhao. Dalam hati mereka juga ingin sekali bertarung dengan Witzer Zhao. Jika bukan masalah dengan kekuatan, maka mereka semua pasti tidak akan tinggal diam. Sekarang Thomas Qin dengan berani untuk menantangnya bertarung, tak peduli menang atau kalah, mereka semua mendukung adik seperguruan Qin. Erilin tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak ingin membiarkan Thomas Qin untuk menghajar manusia ini. Aldini bukanlah suatu yang baik, dan Witzer Zhao orang yang mempunyai kekuatan serta arogan tinggi. Dia tidak akan segan-segan pada siapapun, meskipun dengan dirinya dia begitu segan, tapi pandangan mereka jauh lebih tinggi dan tidak peduli dengan apapun yang ada di Gunung Kunlun, hampir merajalela dan tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung dengannya. Dulu pernah ada orang yang bertarung dengan Witzer Zhao, namun tangannya dipatahkan olehnya dengan sangat mengenaskan. Serangannya sangat kejam, dan menjadi salah satu paling kejam di Gunung Kunlun. Selain itu, Parnan kedua seperguruan memperlakukan para muridnya dengan sangat manja. Ini juga yang menyebabkan mereka semua bisa menjadi arogan seperti ini. Witzer Zhao telah menyinggung banyak orang, dan banyak orang yang menginginkan dia kalah, tapi orang yang mempunyai kemampuan ini sangat sedikit, dan tidak ada yang bersedia untuk bertarung dengan orang sepertinya. Sekalipun Erilin, dia juga tidak yakin, meskipun menang, mungkin juga akan terluka berat. Akhir seperti ini, bukanlah yang diinginkannya, dan muridnya yang ada di Gunung Kunlun, pasti akan menjadi sasaran kritik oleh orang lain. Tapi berbeda dengan Thomas Qin, dia adalah seorang pemula yang tidak takut akan hidup dan mati. Sekarang dia telah dipasangkan dengan Witzer Zhao, keduanya sama sekali tidak takut, pertarungan ini akan segera dimulai. Manusia ini ternyata tidak takut mati. Haha, serangan dari kakak seperguruan Zhao kami pasti akan menghabisimu dengan mengenaskan. Benar, kali ini kita cukup melihat saja siapa yang akan menjerit mengenaskan di tanah. Kakak seperguruan Zhao. Semangat, orang ini sangat sombong kemarin. Hari ini harus memberinya pelajaran. Kakak seperguruan Ni menjadi begitu mengenaskan karenanya. Benar, saat ini tubuh Karni juga masih terasa sangat sakit. Adik seperguruan yang berada di belakang Witzer Zhao tak henti-hentinya bersuara. Saat ini mereka terlihat sangat sombong hingga membuat orang merasa sangat jengkel. Namun saat ini ada Witzer Zhao yang tidak takut akan apapun berdiri di hadapan mereka, memberikan perlindungan untuk mereka. Tentunya kekuatannya juga harus penuh. Apa kamu sungguh ingin bertarung dengannya? Erilin bertanya sekali lagi. Mereka sangat licik. Aku tentu tidak akan mundur. Jika ingin menghinaku, maka habisi dulu aku. Kata Thomas Qin tak takut seraya tersenyum. Sudah lihat bukan, kakak seperguruan Lin, ini bukan kami yang tidak menghormatimu. Hanya saja orang-orang ini yang tidak menghormatiku, padahal bisa saja jadi pengecut, tapi siapa sangka malah berlagak kuat. Sepertinya aku yang telah meremehkanmu, tapi dengan begini bagus juga, aku juga bisa membalaskan dendam Aldini. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memukul adik seperguruanku dengan tidak jelas seperti ini. Senyum Witzer Zhao semakin menyeringai. Thomas Qin akhirnya turun tangan. Jika dia masih terus diam saja, maka dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga dia tidak ingin berhadapan dengan Erilin. Tapi jika dengan begitu, maka orang-orang dari paman pertama seperguruan menjadi pengecut di mata orang-orang. Reputasi mereka pasti akan hancur.
Kali ini Thomas Qin memilih untuk menantang, dan kebetulan sesuai dengan keinginan Witzer Zhao, dirinya tidak hanya ingin menumbangkannya, tapi dia juga ingin menghancurkan Thomas Qin dan membuatnya keluar dari Gunung Kunlun. Maksud dari guru sangatlah jelas, tidak ada belas kasihan untuknya. Tolong berhati-hati. Tatapan Erilin mengandung peringatan, pertarungan kali ini Thomas Qin lebih dominan kalah dibandingkan menang. Jika mempunyai peluang sebanyak 20% itu sudah sangat bagus, tapi sifat Thomas Qin sangat keras kepala, jelas-jelas tahu akan kalah, tapi enggan untuk mundur. Hal ini juga yang membuat Erilin menyukainya serta membencinya. Bab 1924 Perintah Guru. Matahari terbenam, cahaya menyinari sisi gunung dan sungai hingga tampak seperti dilapisi jubah emas, dan kehampaan pun menjadi lebih halus. Lapisan salju memancarkan kilauannya, gletser salju di Kunlun bersinar dengan terang karena sisa cahaya matahari terbenam. Thomas Qin dan Witzer Zhao saling memandang, kedua tubuh mereka juga disinai oleh cahaya mentari. Bayangan mereka tampak panjang, saling berhadapan dengan tatapan tajam bagai pedang. Pertarungan kali ini pasti akan sangat menggemparkan seisi Kunlun. Thomas Qin seorang pendatang baru, tetapi memiliki kekuatan yang kuat dan tajam. Sekalipun berhadapan dengan lawan seperti Witzer Zhao, dia juga sama sekali tidak takut. Lebih dari 20 orang, sangat menantikan pertarungan ini, dan semuanya diselimuti dengan ketertarikan. Erilin sangat gugup, bagaimanapun kondisi Thomas Qin bisa dibilang sangat istimewa. Jika kali ini dia sampai kalah, maka ini akan membuat semua orang penuh dengan mara bahaya. Terlebih lagi, kekuatan Witzer ada di sana. Selain Erilin, mungkin tidak ada lagi lawan yang pantas untuk Witzer Zhao, jadi pertarungan ini cukup sulit. Erilin tahu kepribadian Thomas Qin. Dia bukan orang yang ingin berdiri di belakang orang, dan pada saat ini tentu tidak akan menyerah kepada Witzer Zhao. Kesengitan antar mereka berdua sudah tidak bisa dibendung lagi, jadi dia hanya bisa menaruh semua harapan kepada Thomas Qin, berharap dia tidak kalah dengan terlalu mengenaskan. Witzer Zhao perlahan-lahan mendekat, lalu berhadapan dengan Thomas Qin. Kedua mata saling bertautan, penuh dengan gelora bertarung, seperti ingin melenyapkan Thomas Qin begitu saja. Kamu pasti akan membayar kegilaanmu sendiri, ucap Witzer Zhao sambil tersenyum liar. Sudut bibirnya tampak sangat beracun hingga tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkannya. Tatapan Witzer Zhao membuat Erilin sangat jijik. Orang ini seperti ingin membunuh orang dengan membakarnya. Itu hanya sebuah perselisihan antara dua murid saja. Tapi dia malah bertindak dengan begitu kejam, seperti ingin membabat abis Thomas Qin. Tatapan matanya memancarkan aura membunuh yang ganas, sungguh sangat kental. Orang seperti ini, begitu masuk ke dalam dunia sekuler, maka sangat memungkinkan untuk menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Benarkah? Aku ingin melihat murid yang dibanggakan oleh Raman kedua, apakah sehebat seperti yang dikatakan orang-orang? Penampilan yang begitu membuat orang takut, gurumu juga pasti sosok orang yang sangat menyebalkan. Melawanku, pasti juga bagian dari maksud gurumu, bukan? Thomas Qin berkata dengan suara rendah, hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Matanya menatap dengan tajam dan dipenuhi dengan api membara. Kamu tidak pantas. Guruku tidak akan marah hanya dengan makhluk kecil sepertimu. Bertarung denganku, kamu hanya akan mati dengan semakin mengenaskan. Gunung Kunlun, bukanlah tempat di mana semua orang bisa pijak. Selain itu, kamu telah bertindak dengan sembarangan kepada adik perempuan seperguruan. Sekarang aku akan memberimu pelajaran dengan baik, bagaimana agar bisa menjadi pria yang polos. Aku akan menghancurkan kaki dan tanganmu, lalu membuangmu keluar dari Gunung Kunlun. Tampaknya Witzer Zhao sudah tidak mempunyai kesabaran terhadap Thomas Qin. Dia bahkan belum pernah berhubungan dengan adik perempuan seperguruannya, jadi Thomas Qin harus mati. Adik perempuan seperguruan hanyalah milik dirinya seorang. Adik perempuan seperguruan adalah dagingnya, jadi dia menjadi sangat bersemangat.
Tidak ada yang boleh berhubungan dengan adik perempuan seperguruan, tidak terkecuali langit. Siapapun yang berani menyentuh adik perempuan seperguruan, maka aku akan melenyapkan orang tersebut. Majulah, percuma banyak bicara, sampah sepertimu, seharusnya bukan menjadi lawanku. Sebelumnya aku sudah sangat baik padamu, sayangnya kamu tidak tahu berterima kasih, dan bersikeras untuk bertarung denganku, maka akan aku kabulkan. Thomaskin tampak sangat dingin, dan tak bergerak bagai gunung. Iya, lupa beritahu kamu, jika bukan karena perkataan adik perempuan seperguruan kemarin, kamu akan sangat sulit hidup hingga hari ini. Thomaskin menguap dan berkata dengan acuh tak acuh. Raut wajah Witzer Zhao tampak sangat marah, dia harus membunuh manusia ini, membuatnya tahu siapa sebenarnya raja di Gunung Kunlun. Perintah dari guru adalah lebih baik untuk tidak membiarkan dia meninggalkan Gunung Kunlun dengan hidup-hidup.